Pintar! Kembali lagi di fitur AP Live bersama Kak Sofia, tentor matematika kalian. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal tryout UTBK tahun 2021 yang ada di aplikasi Aku Pintar. Kalian sudah coba kerjakan belum tryoutnya? Gratis loh. Kalau belum, bisa cek langsung di aplikasi Aku Pintar ya. Nah, langsung aja yuk kita bahas soal yang pertama. Gimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang satu ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk. Soal ini masuk pada subtest saintek pada pelajaran matematika. Dan soal ini termasuk materi transformasi. Di sini diketahui sebuah titik A dengan koordinat X, Y. Titik A ini kita tidak tahu tepatnya letaknya di mana. Jadi kakak misalkan titik A ini terletak pada kuadran 1, seperti yang sudah kakak gambarkan di sini. Selanjutnya, titik A ini diputar 180 derajat terhadap titik 0,0. Sehingga menjadi A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Selanjutnya, titik tersebut direfleksikan atau dicerminkan pada sumbu X. Sehingga diperoleh titik A aksen, aksennya 2 kali, dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, pertanyaannya, jika agar memperoleh titik A aksen, selain menggunakan transformasi pada soal, dapat juga dilakukan transformasi pada pernyataan 1 dan 2 di sini. Kita cari tahu apakah pernyataan 1 aja cukup, 2 aja cukup, atau perlu salah satunya atau dua-duanya tidak cukup. Kita cari tahu di pernyataan 1 dulu. Titik A, misalkan titik A sama di sini, direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau langsung kakak cerminkan berarti letaknya di sebelah sini. Nah, titik ini pada pernyataan 1 ya titiknya, itu tidak sama dengan titik A aksen. Berarti pernyataan 1 tidak cukup. Nah, kita lihat di pernyataan kedua. Titik A, X, Y, ini X, Y. Nah, di sini kan koordinat Y-nya ya. Dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik 0, Y. Nah, kalau kita rotasikan 180 derajat, nah seperti ini, dengan pusat 0, Y. Nah, 0, Y kan berarti dia di titik ini. Kalau dirotasi 180 derajat, berarti kan sama aja seperti busur, ya kan? Akan membentuk sebuah busur kayak gini. Titiknya ada di sini. Berarti titik pada pernyataan kedua ini akan sama dengan titik A aksen. Koordinatnya juga bakal sama. Berarti pernyataan kedua cukup. Jadi pada soal ini jawabannya adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup karena masih berada di sini titiknya. Jawabannya adalah yang B. Gimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang satu ini?
Sekarang langsung kita bahas aja yuk. Soal ini masuk dalam subtes Saintek, khususnya mata pelajaran matematika. Dan soal ini masuk pada materi kaidah pencacahan. Di sini, jika diketahui sebuah bilangan ganjil P yang terdiri dari 4 digit, jadi P ini sebuah bilangan ya sobat, yang terdiri dari 4 digit. Berarti P ini bilangan ribuan. Sehingga dengan syarat A itu kurang dari 4, kurang dari C, kurang dari D. Berarti bilangan B ini bebas dari ada 10 digit yang bebas. Nah, yang akan kita perhatikan terlebih dahulu di sini adalah yang D. Kenapa? Karena D ini angka yang paling belakang. Nah, angka belakang ini karena di sini disebutkan bilangan ganjil, berarti D ini itu ada kemungkinan 1, 3, 5, 7, dan 9. Kenapa di sini kakak tuliskan 7 dan 9 saja? Soalnya di sini ada syaratnya. Diperhatikan syaratnya di sini. Nah, kalau misalkan D ini lebih dari 4, berarti kan ada kemungkinan 5, 7, dan 9. Nah, kalau misalkan pakai angka 5, ada antara 4 dan D ini ada digit C. Gitu. Jadi C ini kurang dari D. Berarti D ini pasti lebih dari 5 karena bisa jadi C ini yang 5 gitu. Karena angkanya nggak boleh sama di sini. Kurang dari tandanya. Berarti C ini di antara 4 dan D. Jadi D itu tidak memungkinkan adalah tidak memungkinkan bilang digit 5. Berarti ada dua kemungkinan D, yaitu D sama dengan 7 dan D sama dengan 9. Nah, kemungkinan pertama jika D sama dengan 7. Jika D sama dengan 7, A-nya, di sini A-nya kurang dari 4, berarti 1, 2, 3. Kenapa nggak pakai 0? Soalnya A ini digit pertama. Digit pertama berarti dia tidak boleh 0. Karena nanti kalau A-nya 0, dia akan berubah menjadi bilangan ratusan. Jadi A-nya mulai dari 1, 2, dan 3. Jumlah A-nya jumlah anggota A ada 3. Selanjutnya B-nya, karena di sini B-nya nggak punya ketentuan, berarti bebas, bisa diisi mulai dari 0 sampai 9. Jumlah B-nya adalah 10. Selanjutnya yang C, karena tadi D-nya itu 7 dan C berada di antara 4 dan 7, berarti C ini ada 5 atau 6. Berarti jumlah C sama dengan 2. Selanjutnya untuk jumlah bilangannya, jika D sama dengan 7, ini kalian kalikan semuanya. 3 kali 10 dikali 2 sama dengan 60. Nah, selanjutnya kemungkinan kedua, jika D sama dengan 9. A-nya sama seperti sebelumnya, mulai dari 1, 2, 3 karena kurang dari 4, berarti NA sama dengan 3. Selanjutnya B-nya, karena tidak ada ketentuan, berarti mulai dari 0 sampai 9, dan jumlah B-nya sama dengan 10. Selanjutnya C-nya, di sini yang agak berbeda adalah C, karena D-nya itu 9, berarti antara 4 dengan 9 itu ada 5, 6, 7, dan 8. Berarti NC-nya di sini ada 4. Berarti kemungkinan bilangan P dengan D sama dengan 9 adalah tinggal dikalikan semuanya. 3 kali 10 kali 4 sama dengan 120. Nah, untuk menentukan banyak bilangan ganjil ABCD yang mungkin, itu tinggal menjumlahkan antara kemungkinan pertama dengan kemungkinan kedua. Dijumlahkan, berarti ini sama dengan 60 ditambah 120, sama dengan 180. Jadi pada soal ini jawaban yang benar adalah E, 180.
Gimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk. Soal ini masuk dalam subtes Saintek, khususnya mata pelajaran matematika, dan soal ini masuk pada materi eksponensial, bilangan berpangkat. Nah, di sini diketahui soalnya seperti itu, kita harus menentukan nilai C yang memenuhi soal tersebut. Kalian harus ingat konsep dari eksponensial, yaitu jika A pangkat C kurang dari A pangkat B, maka C ini itu lebih besar daripada B. Nah, di sini 0,0625 pangkat X kuadrat plus 3X plus 2C kurang dari 0,25 pangkat X kuadrat min 2X plus C min 7. Ini kakak sederhanakan sehingga menjadi 0,5 pangkat 4 X kuadrat plus 3X plus 2C kurang dari 0,5 pangkat 2, pangkatkan lagi X kuadrat min 2X plus C min 7. Nah, tinggal kita kalikan aja pangkatnya. Kalau ada pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. 0,5 pangkat 4X kuadrat. 3 kali 4 berarti plus 12X. 4 kali 2 berarti plus 8C. Kurang dari 0,5 pangkat 2X kuadrat min 4X plus 2C min 14. Selanjutnya, sesuai dengan konsep di sini, berarti 4X kuadrat plus 12X plus 8C itu lebih besar dari 2X pangkat 2 min 4X plus 2C min 14. Pindah ruas semuanya ke kanan, ke kiri maksudnya. 4X kuadrat min 2X kuadrat. Selanjutnya, plus 12X min 4 pindah jadi plus 4X. Terus, 8C plus 8C. Ini pindah jadi min 2C plus 14. Lebih dari 0. Tinggal kita sederhanakan, jadinya 2X kuadrat. Kemudian 12 tambah 4 berarti ditambah 16X. 8 min 2 berarti 6 min plus 6C plus 14 lebih dari 0. Nah, kita bagi dengan 2 semuanya. Jadi disederhanakan sehingga menjadi X kuadrat plus 8X plus 3C plus 7 lebih dari 0. Nah, karena di sini bentuk persamaan kuadrat ini lebih dari 0 hasilnya, berarti dia merupakan definit positif persamaan ini. Persamaan kuadrat ini definit positif. Nah, cara dari definit positif adalah A itu lebih dari 0 dan determinannya D-nya ini itu kurang dari 0. Nah, A di sini sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan 3C plus 7. Tinggal A sama dengan 0, benar? A-nya kan sama dengan 1. A sama dengan 1, 1 lebih dari 0, berarti betul. Kemudian, tinggal kita gunakan syarat D kurang dari 0. Substitusikan B-nya 8 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 3C plus 7 kurang dari 0. Ini 64 min 4 kalikan 3, langsung aja 12C. Min 4 kalikan 7, 28. Kurang dari 0. Nah, 4 min 28, ini tetap min 12C. Berarti positif 4, 36 positif, kurang dari 0. Berarti kalau misalkan kakak pindahkan C-nya di sini berarti 12C kalau jadi positif lebih dari 36. C
lebih dari 36/12. Berarti C itu lebih dari 3. Jadi pada soal ini jawaban yang benar adalah C. C lebih dari 3. Nah, itu tadi pembahasan beberapa soal tryout UTBK 2021 bersama Kak Sofia. Semoga dapat kalian pahami ya, dan dapat membantu proses belajar mandiri Sobat Pintar di rumah. Nantikan pembahasan soal-soal yang lainnya di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.